Di era ketika hampir semua aktivitas kita berpindah ke dunia digital, ada satu hal yang sering kita anggap sepele, kata-kata. Lewat layar ponsel, komentar di kolom postingan, tweet pendek, atau video singkat, kita sering lupa bahwa setiap kalimat yang kita ketik punya dampak yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Dan dari sinilah hate speech muncul, tumbuh, dan menyebar. Hate speech bukan hal baru, tapi penyebarannya kini semakin cepat karena satu alasan. Internet membuat kita bisa berbicara tanpa melihat wajah orang yang menjadi tujuan kata-kata itu. Ketika layar menggantikan tatapan mata, banyak orang merasa bebas mengatakan apapun tanpa pikir panjang, seolah yang mereka komentari bukan manusia nyata, hanya avatar atau nama akun. Padahal di balik setiap akun ada seseorang dengan perasaan, latar belakang, dan kehidupan yang mungkin tidak kita ketahui. Dan kata-kata yang tampak sederhana seperti lemah, jelek, nggak guna, atau candaan bernada merendahkan bisa menjadi pukulan mental yang berat bagi mereka. Di Indonesia, kasus kekerasan berbasis digital meningkat setiap tahun. Banyak diantaranya dimulai dari hal kecil. Komentar iseng, body shaming, hinaan terhadap identitas, serangan pada agama, ras, atau asal daerah. Banyak orang menganggap itu lumrah. Padahal jika terus dibiarkan, hate speech bukan hanya menyakiti individu, tetapi juga merusak rasa aman dalam masyarakat digital. Untuk itulah literasi digital jadi penting. Literasi digital bukan sekadar bisa memakai internet, scrolling TikTok, atau memahami fitur-fitur media sosial. Literasi digital berarti mampu menilai informasi, memahami konteks, dan menghasilkan konten secara etis. Disinilah hubungan antara teknologi dan kemanusiaan menjadi jelas. Teknologi memberi kita akses, tetapi nilai-nilai kemanusiaan mengarahkan bagaimana kita menggunakan akses itu. Ketika kita membahas literasi digital dalam konteks hate speech, kita berbicara tentang kemampuan untuk menyadari batas antara kritik dan serangan pribadi. Kritik memang bagian dari kebebasan berekspresi, tapi kritik yang bermartabat berbeda jauh dari kata-kata yang sengaja merendahkan dan melukai. Kritik membahas perilaku, argumen, atau peristiwa. Namun, hate speech menyerang identitas, martabat, dan keberadaan seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari di internet, kita sering tanpa sadar ikut berkontribusi pada hate speech. Misalnya, menyebarkan ulang video yang memalukan seseorang, memberi komentar yang menertawakan kesalahan orang lain, menggunakan humor sebagai pembenaran untuk meremehkan, atau sekadar memberikan like pada postingan berisi ejekan. Semua itu memperkuat budaya digital yang toksik tanpa kita sadari. Inilah momen di mana nilai-nilai kemanusiaan harus hadir. Empati membuat kita berhenti sejenak dan bertanya, kalau aku yang dikata-katai seperti ini, bagaimana perasaanku? Tanggung jawab mendorong kita berpikir, apakah konten ini pantas untuk dibagikan? Apakah ini berdampak baik? Keadilan mengingatkan kita agar tidak menghukum seseorang hanya berdasarkan potongan video 5 detik tanpa memahami konteks yang sebenarnya. Solidaritas sosial menuntun kita untuk saling membantu menciptakan ruang digital yang aman, di mana siapapun bisa mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi habis-habisan. Hate speech bukan sekadar masalah individu, ia adalah masalah sosial. Ketika satu komentar kasar dibiarkan, komentar lain muncul, dan lama-lama timeline kita dipenuhi energi negatif yang membuat orang enggan berbicara, berkreativitas, atau bahkan mengakses internet. Banyak korban hate speech mengalami kecemasan, gangguan tidur, menurunnya rasa percaya diri, bahkan trauma sosial. Ada pula kasus di mana korban memilih menutup akun, menghindari lingkungan digital, atau mengalami dampak psikologis jangka panjang. Sebagai mahasiswa generasi digital native dan pengguna aktif media sosial, kita sebenarnya punya kekuatan besar untuk mengubah itu. Kampanye digital bukan hanya soal membuat video keren atau konten yang banyak ditonton. Kampanye digital adalah tentang bagaimana kita bisa menggerakkan kesadaran, mengajak orang lain untuk lebih bijak, lebih peka, dan lebih manusiawi dalam memakai teknologi. Salah satu langkah sederhana adalah menerapkan prinsip
think before you type. Tanyakan ke diri sendiri, apakah ini benar, apakah ini bermanfaat, apakah ini perlu, apakah ini menyakiti seseorang, apakah ini layak diucapkan ke seseorang jika kita bicara tatap muka. Kalau jawabannya tidak, maka kita tahu apa yang harus dilakukan. Selain itu, kita juga bisa melawan hate speech dengan membuat konten positif, memberikan komentar yang mendukung, melaporkan akun atau konten bermuatan kebencian, dan mengedukasi teman-teman kita tentang bahayanya penggunaan kata-kata yang merendahkan. Di dunia digital, setiap tindakan kecil bisa menyebar. Satu komentar positif bisa menenangkan. Satu video edukatif bisa membuka mata. Satu langkah berani melaporkan konten kebencian bisa menyelamatkan seseorang dari tekanan mental. Hate speech akan selalu ada, tapi bagaimana kita meresponsnya menentukan kualitas ruang digital yang kita tempati. Kita tidak bisa menutup internet, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menggunakan internet. Dan pilihan itu menentukan apakah ruang digital kita akan menjadi tempat yang kasar dan penuh kebencian, atau tempat yang aman, manusiawi, dan penuh solidaritas. Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat, manusialah yang memberi makna. Setiap kali kita membuka aplikasi, setiap kali kita mengetik, setiap kali kita menekan tombol kirim, kita sedang membangun budaya digital. Pertanyaannya, budaya seperti apa yang ingin kita tinggalkan? Kalau kita ingin dunia digital yang sehat, maka itu dimulai dari kalimat yang kita pilih hari ini. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Hadirnya berbagai komentar di dunia digital harusnya menjadi ruang bertukar pikiran, tempat saling berbagi, saling memahami. Namun nyatanya tidak jarang justru melukai.